Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mbak Dina. Mbak Dina, tadi menurut Mas Ismail, sikap pemerintah Iran yang mengatakan bahwa dialog hanya bermakna apabila Amerika Serikat menghentikan agresi dan juga menghormati kesepakatan dan tidak ingin kemudian dipaksa ke meja perundingan di bawah ancaman dan juga tekanan militer seperti itu. Sementara Trump ini kan kembali mengklaim Iran sangat ingin berdamai dengan Washington. Apakah klaim-klaim Trump ini merupakan bagian dari strategi karena belum mencapai tujuan agresinya sehingga masih melancarkan serangan terutama di Hormuz? Betul sekali. Jadi, itu adalah bagian dari strategi dan kalau kita bicara soal perdamaian dan, meja perundingan, sebenarnya yang berkepentingan dan juga tetap harus dilibatkan, itu bukan hanya Amerika Serikat dan Iran, tapi negara-negara di kawasan itu semakin hari semakin makin nyata harus dilibatkan, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa dianggap sebagai pemain pinggiran saja. Pertama negara-negara Teluk, mereka sudah menanggung begitu banyak, konsekuensi negatif ya dari aksi reaksi yang berkembang antara Amerika Serikat dengan Iran. Kemudian yang kedua, negara-negara, yang ada di Mediterania seperti Turki, mereka juga mengalami tekanan-tekanan ya akibat, konflik yang berkembang dan situasi yang makin panas juga dikembangkan oleh Israel di situ. Jadi kalau, kita kembali kepada hakikat dari kawasan Timur Tengah lah. Kawasan Timur Tengah ini stabilitasnya, kemudian, perdamaiannya berbeda dengan di kawasan lain, tidak bisa semata-mata didorong oleh kerjasama, tetapi juga harus ada balance of power yang sangat clear gitu, diterima oleh semua pihak. Iran sejak tahun, revolusi Iran itu terjadi dan kemudian diikuti perang Iran-Irak, itu nampak betul bahwa Iran itu tidak bisa dianggap sebagai negara yang kecil dan sepele. Mereka adalah pemain yang sangat penting, representasi dari, masyarakat Persia yang, bukan kalaupun tidak, Iran, ini ada Turki juga yang sama-sama punya peranan penting sebenarnya menjaga stabilitas di kawasan. Dan, 2 negara penting ini Iran, Turki, itu nggak bisa dianggap tiba-tiba nggak ada atau ditekan sedemikian rupa sehingga dianggap tidak ada dan di sana Amerika Serikat saja yang menguasai. Karena sejarah panjangnya juga ada kolonialisme, ada juga peranan negara-negara besar seperti Rusia, ada China juga di sana dan, tarik-menarik ini nggak akan bisa selesai dengan, kalau bahasa Mas Ismail tadi, dengan, dipaksa di depan moncong senjata. Karena, negara-negara Teluk pun yang sudah tahu sebenarnya, udah hafal ya perilaku Amerika Serikat dari waktu ke waktu, itu masih memilih untuk melakukan tarik ulur, terhadap Amerika Serikat. Mereka bisa aja sebenarnya, menurut saya sebenarnya ya, punya keberanian untuk meninggalkan saja kemudian lebih independen lah dari Amerika Serikat. Tetapi karena sudah ada pemain baru yang mengintai dari segi teknologi senjata, seperti misalnya China, mereka berpikir beberapa kali lipat juga untuk serta-merta meninggalkan Amerika Serikat. Jadi memang perhitungannya tuh nggak mungkin cuma setahun ini sampai akhir tahun begitu ya, untuk strategi, tapi jangka panjang. Itulah hakikat dari perdamaian di Timur Tengah. Tapi memang nggak mungkin kita, negasikan ada proses komunikasi yang terus berjalan di antara mereka dan komunikasi itu bagian dari diplomasi. Oke, baik, selanjutnya ke Mas Ismail mengenai blokade laut ilegal sendiri di Hormuz. Amerika Serikat kan kembali melakukan blokade laut ilegal terhadap Iran. Nah, IRGC telah membalas dan menutup total Selat Hormuz demi keamanan. Yang menarik, IRGC juga memperingatkan jalur pasokan energi akan terdampak dan Amerika Serikat serta sekutunya juga akan terkena imbasnya. Apakah Anda memiliki informasi, artinya apakah ada perluasan penutupan, tidak hanya sekedar Selat Hormuz, Mas Ismail? Ya Mbak Fitri, sejak awal memang Iran sudah memperingatkan dampak dari agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Iran sudah mengingatkan bahwa jika Iran diserang, maka Iran punya kartu as, punya strategi dengan menutup Selat Hormuz, dan itu akan berdampak pada perekonomian dan perekonomian global, termasuk juga ketersediaan energi. Dan ini benar-benar telah dilakukan oleh Iran, bukan cuma sekedar ancaman. Jadi dalam perang ini, karena memang Iran terdampak dan adanya agresi Amerika Serikat ini, Selat Hormuz kemudian ditutup. Yang sebelumnya itu tidak ditutup, tetap dilakukan pembebasan terhadap jalur transportasi internasional di Selat Hormuz.
Tapi karena adanya serangan ini, dan ini adalah bagian dari kedaulatan Iran. Iran merasa terganggu, merasa terancam kedaulatannya, sehingga kemudian melakukan penutupan terhadap Selat Hormuz ini. Dan Amerika kemudian melakukan blokade sebagai balasan terhadap penutupan Selat Hormuz ini. Dan itu dianggap oleh Iran adalah sebagai tindakan yang ilegal. Sementara Iran sendiri menganggap bahwa penutupan Selat Hormuz itu berhak untuk dia lakukan karena memang bagian dari wilayah Iran dan demi menjaga sebagai strategi keamanan dan pertahanan Iran. Iran juga awalnya tidak menutup secara total karena membiarkan kapal-kapal komersial, kapal-kapal agama mau berkoordinasi dengan Iran. Jadi Iran tidak menutup total, cuma membatasi kapal-kapal yang membawa kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Tapi kemudian dengan adanya serangan yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat, Iran pun kemudian melakukan penutupan total terhadap Selat Hormuz ini. Bahkan di Babul Mandeb yang juga di bagian Yaman, sebagaimana kita ketahui Yaman dan Iran ini bersekutu, itu bisa saja juga dilakukan penutupan karena mengingat bahwa Iran sangat terdampak dengan agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ini. Iran meminta kepada dunia bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu bukan hanya berdampak kepada Iran, tapi berdampak kepada secara global. Sehingga kemudian meminta kepada dunia agar Amerika Serikat itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran internasional. Dan ini yang terus ditekankan oleh Iran. Iran sama sekali menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz itu bukan diakibatkan atau diinginkan oleh Iran, tapi itu adalah dampak dari serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Baik, Mas Ismail dan juga Mbak Dina, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.